Oke Gitu. bro, masuk nih di tema kita kan teman-teman semua yang ada di Facebook malam hari ini dan mungkin minggu ini tema kita tentang kasih yang tertular. Ya jadi bukan hanya corona aja nih bro yang bisa menular, tapi kasih Tuhan di dalam kita juga seharusnya bisa menular. Karena Tuhan kan berbicara di Matius 5 ayat 13, kita jadi garam dunia, kita jadi terang dunia. Nah, di dalam kehidupan kita punya tanggung jawab untuk memberi impact, ya, menularkan, menginfluence sesuatu yang baik, ya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan selalu menghasilkan kasih buat sesama kita. Nah, kasih buat sesama kita itu tidak pernah menghasilkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu, gue percaya ketika kita penuh dengan kasih Tuhan, kita penuh dengan kebaikan Tuhan, maka kasih itu pasti menularkan buat sesama kita, bro. Nah, kayak tadi gue lihat kan, lo ada kasih sesuatu buat sesama atau apa. Nah, menurut lo kasih yang menular tuh yang seperti apa sih, bro? Yang berdampak tuh? Iya, ini sebenarnya nyambung bro dari cerita gue tadi. Jadi sebenarnya lockdown itu seminggu pertama itu benar-benar membuat gue tuh stay di rumah. Terus akhirnya hari ketujuh tuh ya, hari ketujuh gue udah bener-bener bosen banget di rumah. Akhirnya gue malam-malam tuh kalau nggak salah jam 8 nih gue manasin motor gue. Gue panasin motor gue keluar lah jam 8 keliling-keliling tuh. Kan kebetulan gue di daerah kota ya kan. Gue keliling-keliling. Nah waktu gue keliling-keliling itu, terus gue lihat ada orang-orang yang tidur di emperan-emperan toko itu bro. Mereka yang tidur-tidur di gerobak begitu. Terus gue perhatiin di sepanjang jalan tuh ya, di sepanjang jalan Tomang itu mungkin ada sekitar 20-an gerobak bro itu malam. Banyak banget, iya. Terus gue ke daerah kota, gue lihat banyak banget yang tinggal di gerobak situ. Nah waktu gue lihat itu, ya gue sambil naik motor kan gue langsung ini kan, maksudnya merenung lah. Mereka di tengah pandemi corona begini ya, tidur beratapkan langit bro, tidur di gerobak begitu. Iya pastinya ya. Iya. Betul bro. Nah karena gue begitu, gue membatin ya langsung gue berespon lah ya kan, apa nih bisa gue bikin nih ya kan, ini kan suasana yang benar-benar mengerikan, menakutkan ya kan. Betul. Akhirnya ya udahlah, gue mikir gimana caranya supaya mereka tuh nggak masuk angin bro. Itu yang pertama kali yang ada dalam pikiran gue. Iya makanya lo waktu itu minyak angin ya bro ya. Itu yang pertama tuh. Itu gue sempat bingung juga bro, orang-orang kasih sembako ini berhadir satu nih minyak angin ya. Tapi bener bro, itu kebutuhan juga ya, orang nggak lihat itu ya sebenarnya. Iya, kenapa minyak angin? Karena gue pikir mereka kalau tidur di gerobak gitu kan cuacanya nggak tentu kan bro kalau malam ya kan. Nah kalau mereka masuk angin itu kan mereka badannya lemah. Kalau badannya lemah itu kan gampang tertular virus kan. Gue mikirnya gitu aja, simpel aja. Benar. Ya udahlah, gue abis muter-muter gue mampir ke apotek tuh, salah satu apotek yang buka 24 jam nih di daerah sini. Udah, gue dateng, gue lihat nih minyak angin sama minyak kayu putih. Itu waktu itu belum diborong orang ya bro ya? Belum diborong orang. Orang nggak ada yang cari gitu. Nggak ada yang cari. Memang ada di apotek ya kan. Jadi yang kecil-kecil gitu. Udahlah gue beli, mungkin hari itu gue beli sekitar 40-50 biji tuh minyak angin sama minyak kayu putih. Udah, gue pulang terus gue browsing di Google gue. Nah waktu gue browsing apa sih yang perlu buat orang yang virus corona. Nah yang pertama gue temuin adalah itu hand sanitizer, perlu hand sanitizer. Yang kedua terus perlu juga masker. Cuman kan masker susah bro. Iya waktu itu sampai gope bro. Iya. Kita mau beli ada duitnya juga belum tuh ada yang jual bro. Oh iya benar. Itu dia. Nah kebetulan ada salah satu teman sepeda gua nih dia buka konveksi. Konveksi kaos-kaos begini bro, kaos-kaos oblong. Nah, gue tanya lah sama dia, bro, lu bisa bikin masker dari kaos-kaos begini? Ya seenggak-enggaknya buat nutupin lah ya kan, karena susah banget kan cari yang bagus tuh.
yang dari apotek punya, akhirnya bisa. Bisa, cuman karena bahannya kaos begini, dia kasih price, tapi price-nya itu nggak dia untungin, bro. Iya, harga inilah ya. Harga teman sepeda lah, ya kan. Udah, dari situ gua iniin, apa maksudnya gua kasih tahu teman-teman gue yang lain di grup tuh, apa nih yang mau ngasih masker. Ngasih masker. Akhirnya udah pada ngumpulin duit tuh. Udah, akhirnya kita pesan masker. Nah, yang kedua adalah gua di rumah itu kebetulan ada beli hand sanitizer 5 liter tuh. Wah, itu waktu itu juga tinggi juga tuh harganya, bro. Harganya tinggi tuh, bro. Harganya mungkin 500 ribuan kalau nggak salah. Iya, benar-benar seliter doang tuh. Iya, nah cuman gue beli sama orang gereja juga. Dikasih korting lah gue. Udah dianterin, cuman kan gue kagak ada semprot-semprotannya tuh. Oh iya, betul-betul. Naik juga itu, bro. Gitu. Itu gue cari, bro. Gue cari di Tokopedia, akhirnya gue dapet tuh, kalau nggak salah semprotannya itu harganya 5.000 ya. Itu gue beli. Biasa cuma 1.000, 1.500. Iya. Pokoknya harganya sekitar gitu lah. Gue beli itu 100 piece yang pertama tuh, kloter pertama. Udah, begitu pada datang semua, udah gue isiin, dibantu sama yang kerja di rumah gue tuh, isiin hand sanitizer, masukin hand sanitizer, ada masker, sama ada itu minyak kayu putih sama minyak angin. Iya. Udah gue bagi-bagiin aja tuh. Wah, waktu pertama-pertama gue pakai sarung tangan ini, bro, sarung tangan dokter, bro. Pakai masker, pakai jaket. Akhirnya udah tiap malam tuh kerjaan gue 2 hari sekali lah gue bagiin itu. Iya, lu malam lu waktu itu ya? Malam, karena memang perlunya kan malam, bro. Iya. Dan itu sebelum bulan puasa tuh, gue masih getol. Iya. Akhirnya dari situ gue bagi-bagi. Nah kebetulan gue ada kamera kan. Jadi maksud gue tuh videoin waktu-waktu gue ngasih itu bukan pamer sih, tapi lebih kepada kasih inspirasi ya. Itu supaya kan, karena kita media sosial kan di tangan kita nih, bro. Dan di media sosial kita kan berita-beritanya menakutkan. Betul. Berita orang berapa mati hari ini, berapa yang sakit hari ini, kan yang masuk rumah sakit berapa. Juga nontonnya, bro ya. Wah, kita ngeliatin kayak begitu ngeri, bro. Iya betul. Iya kan. Kita nggak tahu juga mana yang benar, mana yang kita nggak tahu nih. Iya. Nah dari situ kebetulan juga gue punya Instagram juga, followersnya juga lumayan. Akhirnya udahlah, gue bikin video, gue edit, udah gue tayangin. Dari situ tuh, bro ya. Tapi memang, bro, dari waktu lu bagi-bagi kayak gitu tuh, ya. Biasanya ya maaf kata kan mereka biasanya milih. Apaan tuh? Gue ngarepinnya nasi atau apa? Ada nggak, bro? Oh iya. Enggak, jadi waktu gue memberikan itu, gue nggak beri, gue tinggal, bro. Enggak, gue nggak pernah kayak begitu. Oke. Jadi pas gue kasih tuh, gue sedikit edukasi dikit lah. Wah, luar biasa. Ini yang off kamera nih yang gue nggak lihat nih, bro. Terus sekarang kegiatan lu itu menginspirasi Yabes Community juga buat berbagi, bro. Sampai akhirnya kita ambil keputusan di Paskah kemarin, selama 10 hari itu kita berbagi kasih terus tuh, bro. Iya. Itu gimana tuh, bro? Jadi ya kalau lihat video-video gue pasti kan ada tangan gue kan, gue, terus gue lagi tunjuk-tunjuk itu, ya kan, tunjuk-tunjuk masker, tunjuk-tunjuk ada hand sanitizer, ada vitamin biasanya, ya kan. Betul. Nah waktu gue tunjuk-tunjuk itu sebenarnya gue lagi kasih tahu pentingnya alat-alat itu buat mereka. Pentingnya lu kalau makan lu mesti cuci tangan dulu, semprot dulu, gitu kan. Cuci tangan supaya nggak gampang kena virus corona. Terus kenapa alasannya gue kasih vitamin, minum vitamin supaya imunitas lu naik. Kalau imunitas lu naik berarti lu minimal lu nggak kena lah virus-virus kayak begitu kalau lu sehat gitu. Iya, ada itunya ya. Jadi gue edukasi gitu. Jadi gue ada sedikit ngobrolnya lah. Gitu sih, bro. Dari situ tuh ya, bro. Walaupun ada yang mau, ada yang nggak mau gitu ya, bro ya. Tapi rata-rata sih kalau gua kasih mau ya, rata-rata diambil. Rata-rata mereka mau ya. Iya. Nggak ada yang
belagu gitu atau gimana gitu. Ya, jarang bro, ada yang kayak begitu ya. Dan gue juga, dan yang gue kasih itu adalah mereka yang udah tua-tua, men. Oh, memang butuh ya. Iya, jadi yang tua. Yang anak muda udah pasti nggak mau deh tuh. Gue yang mau muda-muda mah gue lewatin aja. Iya, jadi memang fokus gue memberi itu kepada mereka yang tua-tua, karena kan kita dengar di berita bahwa yang tua-tua itu kan yang pada yang riskan ya. Iya, kena gitu. Iya. Itu luar biasa juga ya bro. Itu kegiatan lu tuh kasih yang menular buat Yabes Community bro. Memberikan inspirasi buat kita berbagi juga. Iya, sekarang mah udah banyak. Iya, sekarang udah banyak akhirnya. Udah banyak. Wah, di awal-awal tuh bro, hari pertama, serem juga begitu berbagi kasih dengan orang di jalan tuh dikerubutin. Lu ngalamin juga gak sih bro? Gua, makanya kenapa gua perginya malam. Oh, lu udah survei. Karena malam itu mereka udah mau tidur. Bener sih udah. Ya kan kita mesti ini juga, maksudnya mesti berhikmat juga ya kan. Kita memberinya waktu mereka udah mau tidur gitu. Apa namanya? Pas mereka udah mau tidur baru gua datengin. Makanya gua memberinya tuh kenapa pakai motor, karena kalau gua di motor itu begitu mulai ada yang ngerubungin gua tinggal cabut. Oh iya. Gue kemarin tuh mobil sampai dikeroyok bro. Sampai gue beli jaket Gojek bro. Nyamar dikit bro. Tapi memang horor juga sih bro. Potongan lu tuh. Jadi kenapa gue beli jaket Gojek itu ya undercover pertama ya. Undercover ya betul. Supaya ya mereka nggak ngelihat siapa yang memberi lah. Yang memberi pasti driver Gojek kayaknya. Oh benar juga. Yang kedua biar di jalanan aman aja. Jadi karena kalau lu sesama driver lu ada apa-apa tuh pasti dibelain lu. Berhikmat juga lu ya, keren juga. itu gua dapat ide pakai jaket Gojek itu dari anak bukan dari anak komunitas gua juga. Gua udah lihat Yeri pakai jaket Gojek, cuman gua nggak ngerti manfaatnya apa. Jadi sampai di situ lo ngerti ya. Setelah gue dikasih tahu sama teman gue yang punya sampingan jadi driver Gojek, gue dikasih tahu, bro, lu kalau di jalanan pakai jaket Gojek aja, biar kalau lu ada apa-apa di jalanan lu dibantuin sama driver Gojek yang lain. Oh iya benar juga. Oh, solidaritinya kuat ya bro ya. Solidaritasnya kuat bro di Gojek itu. Iya. Tapi bro, ngomong-ngomong kayak gini lu berbagi gitu, maaf kata ya, ada yang minor-minor juga nggak sih meresponnya gitu kan? Maksudnya minor-minor? Maksudnya ya agak-agak satir gitu nggak sih ngeliatin? Oh banyak bro. Iya kan? Wah, banyak lah. Pamer lah apa segala atau? Ya ayat yang mereka pakai kan itu kan, kalau tangan kanan memberi, kiri nggak boleh tahu. Iya. Ya kalau gini bro, maksudnya ayat itu memang benar ada dalam Alkitab, cuman kan lu mesti ngerti. Itu kan perkataan Yesus bro. Iya benar. Jadi dari Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu kan nyambung semua kan. Satu penjelasan tuh. Nah, satu penjelasan. Lu mesti ngerti kenapa Yesus ngomong seperti itu. Yesus ngomong seperti itu kan untuk mereka yang Farisi dan ahli Taurat bro. Coba kita buka Alkitab kita ya, biar ada sedikit ini ayat-ayatnya. Mantap bro, biar kelihatan rohani dikit bro. Yoi. Bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Mantap. Cuman bro, gue cuma sampai jam 9 doang nih. Iya bro, nggak apa-apa. Emang 1 jam bro. Lo mau ada live juga ya? Ada live gue sama anak-anak. Mana tahu lupa gue. Nih, Matius 6 ayat yang pertama nih. Nah yang mereka pakai kan biasanya ayat yang ketiga tuh, ya kan? Oh iya benar. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Di Alkitab gue tulisannya warna merah, ini berarti perkataan Yesus. Iya benar. Cuman perkataan Yesus ini kan hilang ayatnya. Perkataan cuman lu lihat ayat yang pertama bro, Matius 6 ayat yang pertama. Iya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah. Nah perkataan ini kan ditujukan kepada mereka itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi zaman itu bro. Di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika mereka melakukan segala sesuatu kewajiban agama mereka melakukannya itu tujuannya supaya dilihat orang.
Iya. Iya kan? Makanya kalau lu baca Matius 5, coba gua lihat dulu ya. Yesus ngomong begini nih, Matius 5. Ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20. Ini kan masih konteksnya, konteks ayat besarnya ya kan? Betul. Yesus ngomong begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus sedang membandingkan, bro. Ya kan? Lu kalau jadi murid Kristus tuh, lu jangan kayak orang Farisi, ya kan? Makanya kalau kehidupan keagamaan lu nggak lebih dahsyat daripada orang Farisi, lu nggak layak masuk sorga. Betul. Nah, makanya seharusnya identitas orang percaya itu terletak pada Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Tentang garam dan terang dunia. Gitu loh, ya kan? Alkitab katakan begini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kehilangan fungsinya, bro. Betul. Ya kan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini kan menakutkan banget, bro. Jadi kalau keberadaan lu tidak berfungsi, keberadaan lu nggak ada gunanya, ya nggak dibuang orang, ya kan? Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi identitas kita tuh, ya ketika kita berbuat baik tuh nggak bisa disembunyiin. Betul. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi perbuatan baik kita tuh kelihatan, terpancar. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang ada di sorga. Yes, betul bro. Itu, ya kan? Jadi intinya tuh dari Kristenan itu tuh ya di sini itu ya bro. Jadi kita tuh punya kualitas hidup di atas orang-orang agamawi, dan tujuannya bukan untuk apa-apa supaya mereka memuliakan Bapa di surga ya bro ya. Ya, masalah pamer-pamer itu kan kembali lagi ke hati ya. Hati orang mas, kita siapa yang tahu sih. Betul nggak sih? Ya cuman ya orang mau ngomong apa ya terserah orang, kan kita juga nggak bisa menutup mulut semua orang. Iya benar ya. Ya kan kita lakukan aja apa yang kita perlu lakukan ya kan. Betul. Dan kita punya medianya tuh hari-hari ini tuh bisa menularkan kebaikan itu kan, medianya itu ada di tangan kita lewat media sosial. Iya. Jadi kita punya kasih itu yang menularkan seperti itu ya bro. Tadi bicara tentang hidup yang memberi rasa, memberi dampak bro. Atau kan dalam hidup ini memang kan segala sesuatu yang tidak berguna, segala sesuatu yang tidak berfungsi, kita tuh kan pada hakikatnya kita abaikan ya, atau kita buang. Nah dalam kekristenan ini kan banyak anak Tuhan, saya terang dunia, saya garam dunia, tetapi ya bagian saya seperti inilah atau gimana. Nah itu yang kadang-kadang jadi bahan acuan buat mereka akhirnya tidak mau keluar dari zona nyaman tuh bro. Dan akhirnya ya terang mereka ya hanya di situ-situ aja, di bawah gantang itu tuh bro. Nah iya, orang-orang yang kayak begitu kan justru yang diam-diam aja nggak bikin apa-apa, justru mereka yang ngomong-ngomong itu bro. Kalau tangan kiri memberi, tangan kanan nggak boleh tahu. Iya betul. Salah juga ya bro ya. Jadi akhirnya nggak ngelakuin apa-apa gitu ya, nggak memberi dampak apa-apa. Sehingga orang ngelihat kita ya sama aja dengan orang-orang yang di luar sana gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa memberi rasa gitu ya. Ya masing-masing orang itu kan punya kapasitas. Ya kan, bagaimana dia bisa jadi berkat buat orang lain, caranya juga macam-macam. Ya kan. Yang penting adalah kita nggak boleh judge. Cara yang paling benar adalah ini yang menurut kita benar. Jangan begitu. Iya. Yang ribut kan begitu. Yang ribut karena merasa dirinya caranya yang paling benar dalam berbuat baik gitu. Jadi kita berprinsip bahwa segala sesuatunya kita lebih mengerti, kita lebih benar gitu ya bro. Iya. Jadi ya itulah, pinter boleh. Merasa pinter nggak boleh. Itu bahaya. Kaya boleh, merasa kaya tidak boleh. Menjadi benar boleh bro. Merasa diri benar ini yang bahaya. Wah benar. Itu akhirnya bukan menularkan kasih tapi menebar kebencian. Udah dunia lagi susah kayak begini ya kan.
Yang lo tebar kebencian, yang lo tebar perdebatan-perdebatan, ya. Yang seharusnya kita lakukan di media-media institusi kan seharusnya. Betul. Dan akhirnya orang malah jadi menilai kita minor ya, jadi orang-orang yang tidak mengenal kasih, jadi akhirnya dipikir kok begini sih gitu ya. Jadi iya udah sedikit ribut lagi kan. Udah sedikit kan kita minoritas sih, ini udah sedikit ribut. Kerjaannya ribut mulu ya kan, nuding sana nuding sini. Iya benar bro. Nah bicara tadi bro yang apa namanya supaya kasih itu kan tujuannya supaya orang tuh melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita kan. Ya. Jadi, terkadang juga ada orang yang lihat gini kan, maksudnya ya bagian saya gini lah, ya udah saya ini. Ya Tuhan kan lihat hati. Ini bicara tentang karakter nih bro. Jadi Tuhan kan lihat hati nih, ya inilah saya gitu kan, ya biarinlah orang lain yang seperti itu. Tapi kan kita akhirnya jadi batu sandungan gitu bro, dalam kehidupan. Kita nggak mau berubah, kita berpikir bahwa ya Tuhan tahulah, Tuhan lihat hati kita, tapi karakter kita kan sesungguhnya orang lihat dari perbuatan kita kan, dari apa yang nyata. Nah dari situ mereka melihat siapa orang yang pribadi yang di dalam kita. Nah gimana tuh bro, bicara tentang karakter bahwa ya Tuhan lihat hati lah, bukan lihat gue. Itu benar juga bro. Benar juga ya. Ya kan, jadi waktu Tuhan mau memilih seorang raja kan, ya dia utus Samuel kan. Samuel lihat ada Saul tinggi besar nih, paling cocok nih jadi raja nih, tapi kan bukan itu yang dipilih Tuhan. Betul. Ya terus ayatnya kan ngomong begini, memang manusia melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Itu ayat jangan dipotong-potong tuh bro. Iya. Kadang-kadang kan orang cuman, Tuhan melihat hati itu ada ayat itu men. Manusia melihat apa yang kelihatan. Itu depannya Tuhan memang melihat hati, ya kan? Hati orang benar Tuhan yang lihat, tapi kan orang manusia melihat apa yang kelihatan. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang banyak anak Tuhan cuman sepenggal gitu diambil, Tuhan lihat hati, akhirnya dia nggak mau berubah gitu bro ya. Padahal comot-comot aja. Iya, ada bagian Tuhan memang lihat hati, tapi ada bagian kita mempersiapkan hidup kita buat jadi berkat ya, buat jadi dampak buat orang lain gitu. Iya, itu yang paling penting. Jadi memang Tuhan melihat hati kita, cuman kan manusia melihat apa yang kelihatan. Benar. Makanya kenapa kita berbuat baik? Perbuatan baik kita kan beda dengan perbuatan baik agama-agama lain, bro. Iya. Agama-agama lain mereka berbuat baik supaya mereka masuk surga, masuk nirwana. Ya kan itu semua agama kayak begitu. Ya kan? Betul, bro. Nah bedanya dengan kekristenan adalah bahwa kita berbuat baik bukan untuk masuk surga. Surga itu udah pasti buat kita. Yes. Jadi kita berbuat baik karena kita ingin menyatakan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita telah menerima anugerahnya, kita telah dianugerahi, ya kan? Diberikan sesuatu yang gak layak kita terima, tapi Tuhan berikan kepada kita. Makanya kenapa kita harus berbuat baik? Karena menyatakan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, bro. Jadi identitas kita adalah kebaikan. Iya. Jadi kebaikan kita itu karena merespon keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan ya bro ya. Jadi bukan karena perbuatan baik yang membuat kita jadi diselamatkan. Iya, kita bukan Usman bro, Usman. Apa tuh? Usaha manusia. Oh iya, Ya, semua agama kan berusaha ya kan, berusaha berbuat baik untuk masuk surga ya kan. Betul. Nah kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, kita berbuat baik untuk menyatakan Tuhan yang ada dalam kita. Dari situ mereka memuliakan Bapa di sorga ya bro. Karena apa yang kita lakukan itu dasarnya dari kasih itu ya. Jadi kita berbuat baik bukan supaya Tuhan lebih mengasihi kita ya. Ya enggak dong, karena gini kan, Alkitab dengan jelas kalau lu baca tuh di Kolose 1 ayat yang ke-25. 25 sampai 27 itu gua suka banget tuh. Dia bilang bahwa di dalam kehidupan kita ini ada Kristus, Christ in you, the hope of glory. Ya kan? Betul. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hidup kita ini ada Kristus. Ada Yesus. Iya. Ya kan? Nah, kalau Yesusnya di dalam kita, berarti kebaikannya kan di dalam kita kan? Nah, kalau kebaikannya di dalam kita, manifestasinya apa? Ada sesuatu yang berdampak kelihatan. Iya, kebaikan, bro. Iya, benar.
Benar. Makanya gue bingung, bro. Kalau ada orang Kristen masih Judas. bukan Roh Kudus itu, Roh Kuda kali. Karena orang yang punya kasih dia pasti akan bisa mengasihi ya, bro ya. Iya dong, kasihnya di dalam kita. Nah, iya benar-benar itu yang kadang-kadang kita suka terbolak-balik dan akhirnya rancu dan suka berdebat dengan itu ya gitu. Iya karena konsep sih, bro. Jadi maksudnya gini. Kalau lu nggak pernah menyadari, ya kan, lu nggak pernah hidup dalam sebuah realita Tuhan di dalam kehidupan lu, ya Tuhannya di luar terus, bro. Ya kan, makanya lu nggak pernah menyadari di dalam diri lu tuh ada apa, ada siapa, ada punya karakter apa, gitu. Iya, benih yang lahirnya itu yang tidak pernah kita aktifkan ya, bro, sehingga akhirnya kita merasa hidup kita ya kita gini-gini aja gitu ya. Iya, padahal dari sejak awal Tuhan sudah memberikan benih ilahinya dalam kehidupan kita. Ya bicara benih ilahi, bro. Berarti dasar dari kasih itu ya kita harus punya benih itu sendiri ya, bro ya. Nah terkadang tuh kita nggak bisa mengasihi apa karena benih itu belum lahir, bro, di dalam kehidupan orang percaya, bro. Mereka mungkin hanya merasa bahwa ya saya udah berkristen, saya udah lahir baru, tapi dalam tindakan, dalam perbuatan ada sesuatu yang memang kelihatannya belum ada. Apa benih itu udah lahir atau benih itu belum pecah di dalam kehidupannya, bro? Alkitab, kalau lu baca di dalam Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, Alkitab katakan siapa yang lahir dari Allah. Coba lu baca deh. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Apa yang ke-9 ya? Ayat yang ke-9. 9, bro. Bentar ya. Gue share aja ya. Iya, apa tuh? Setiap orang yang lahir dari Allah. Bentar, gue share di sini biar mungkin teman-teman bisa lihat screen kita biar mungkin mereka nggak ada itunya. Nah, di sini dibilang setiap udah kayak Christian Prince nih, bro. Wih, mantap, bro. Ini kan Dieter Prince ini kan. Mantap. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi perkataan itu penting tuh. Jadi siapa lahir dari Allah karena ia lahir dari Allah, berarti ketika lu lahir baru ada benih ilahi dalam kehidupan lu. Benih itulah yang membuat kita bisa melakukan kasih itu ya, bro ya. Ya karena di dalam benih itu kan ada gini, bro, lu pernah makan durian kan? Iya, bro. Ya, Allah sanggup. Ya. Nah, maksudnya gini, di dalam biji durian itu atau dalam benih durian itu kan ada lu percaya nggak di dalam biji durian itu ada pohon durian? Iya, betul. Ada daun durian? Yes. Ranting durian? Betul, bro. Dalam satu biji durian ada berapa buah durian, bro? Wah, kalau itu dia tumbuh, dia besar, banyak, bro. Satu pohon, bro. Betul. Ya, artinya apa? Artinya begini, di dalam biji durian itu sebenarnya ada gambaran yang komplit tentang pohon durian. Ngerti gak lo? Iya. Nangkep, bro. Di dalam kita ada benih ilahi. Kata ilahi itu kan artinya Allah kan? Alahi gitu, bro. Betul, alahi. Benihnya diteri gitu ya kan? Benihnya indrai ya. Benihnya Allah, alahi atau ilahi. Berarti kalau di dalam kehidupan kita ada benih ilahi, berarti di dalam kehidupan kita nih ada gambaran yang utuh tentang Allah kan? Nah gitu. Jadi sebenarnya potensi itu udah ada di dalam kita ya, bro ya? Wah, ada dari sejak awal, bro. Makanya ayat yang selanjutnya tuh, ayat yang ke-10 coba lu baca lagi. Bentar, bro. Ayat yang 10 bagus tuh. Ayat yang 10. Biar kayak Christian Prince kita kan. Oke, bro, ayat 10 ya. Dan inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Wah, ini udah jelas, bro.
Jadi kalau lu lahir dari Allah, ada benih ilahi dalam kehidupan lu, ya kan? Kalau lu lahir dari Allah, lu melakukan yang benar, ya kan? Kayak yang ketiga, prinsipnya adalah kalau lu lahir dari Allah, berarti lu mengasihi sesama saudara lu. Jadi ada ekspresinya, bro. Mantap. Setuju, bro. Betul. Makanya kasih itu bisa menular ya, bro. Karena kasih dan benih yang ada di dalam kita itu berekspresi ya, bro ya. Iya, lu mengasihi bukan karena kemauan lu, bukan karena lu mengasihi itu bukan karena kemampuan lu mengasihi itu karena ada karakter Kristus dalam kehidupan lu. Wow, mantap, bro. Itu poin yang luar biasa dari kasih yang tertular karena ada di dalam kita itulah yang keluar, yang memberikan dampak, memberikan sesuatu yang luar biasa. Iya, makanya kan tadi gue bilang kan bahwa di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 yang waktu lu berbuat baik, orang akan melihatnya dan mempermuliakan. Ya kan? Berarti kalau di dalam kita ada benih ilahi dan dari kehidupan kita itu keluar gambaran Tuhan, makanya orang-orang yang akan melihat kehidupan kita itu akan memuliakan Tuhan. Itu udah secara otomatis ya, bro ya, nggak perlu dipaksa-paksa atau nggak perlu kayaknya gimana, karena memang benihnya udah itu ya, bro ya. Udah lahir dari situ, bro. Betul. Jadi nggak perlu drama-dramaan supaya bisa kelihatan baik atau apa, tapi karena orang udah benihnya ilahi, ya pasti keluarnya ilahi ya, bro ya. Iya. Oh ya, setuju, mantap. Buat teman-teman yang ada di Facebook malam hari ini, luar biasa. Kita sedang ngobrol-ngobrol sama Pastor Dieter Nicholas tentang kasih yang tertular. Nah, poin yang tadi luar biasa banget bahwa setiap kita ada benih ilahi. Benih itulah yang berekspresi keluar, yang menularkan kasih Tuhan. Nah, kalau benih di dalam kita bukan benih Allah, sulit mungkin ya, bro ya. Untuk kita bisa keluar dari kasih itu ya. Nggak ada kemampuannya, bro. Nggak ada kemampuan. Nah, sekarang nih, bro, mungkin menit-menit terakhir nih, bro, gue pengen tanya. Berarti kalau nggak ada kemampuannya, kalau kita belum bisa mengasihi, mengampuni, atau berekspresi tentang itu, apa bisa dikatakan benih ilahi itu belum lahir di dalam kita? Benih itu bukannya belum lahir. Benih itu benih itu ada di dalam kita. Mungkin selama ini kita nggak pernah menyadarinya, bro, bahwa kita hidup itu dengan benih ilahi dalam kehidupan kita. Mungkin ada, tetapi itu tidak bertumbuh baik gitu kali ya. Lu nggak pernah hidup dalam sebuah realita Tuhan ada di dalam kehidupan lu gitu. Ya karena konsep berpikir ya kan, makanya kenapa Alkitab selalu bilang berubahlah cara berpikir. Pertobatan itu kan perubahan cara berpikir, bro. Iya, metanoia itu ya. Metanoia itu kan, iya kan. Nah kalau pikiran lu tidak diperbaharui dan lu tidak menyadari bahwa ada benih ilahi, ada Tuhan yang dahsyat, yang hebat di dalam kehidupan lu, ya lu gitu-gitu aja. Makanya hari ini buat para pendengar di Facebook kita nih, ya lu mesti menyadari hari ini bahwa ada Tuhan yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kemampuan kepada kita yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Tapi Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita. Wow, luar biasa. Mantap, bro. Di poin-poin terakhir, nangkep banget gue, benih ilahi itu ya. Itu dasarnya dari situ ya, bro. Makanya lu di awal tuh bisa memberi, bisa punya empati buat orang lain, sesama gitu ya. Dan lu bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin orang lain pikir itu sesuatu yang minor gitu atau sesuatu yang berbahaya, tetapi karena dorongan kasih itulah yang membuat setiap lu tuh bisa melakukannya tanpa terpaksa, tanpa apa, karena benih itu lahir di dalam lu gitu ya, bro ya. Iya, dan itu yang membuat motivasi kita bener lempeng. Mengerjakannya tuh untuk kemuliaan nama Tuhan gitu loh. Jadi diterima nggak diterima, dipuji nggak dipuji, kelihatan nggak kelihatan, dikasih tepuk tangan nggak dikasih tepuk tangan, nothing ya, bro ya. Iya iyalah. Benar. Berarti ya itulah buat teman-teman yang ada di Facebook, terima kasih udah join. Malam hari ini kita sampai jam 9, bahwa benih ilahi yang di dalam kita itulah yang membuat kita bisa memberikan dampak buat orang lain. Kasih yang di dalam kita itu bisa ekspresi dan menularkan kasih kepada sesama ketika kasih di dalam Tuhan itu lahir dan konsep paradigma kita itu berubah. Dan paradigma itulah yang membuat kita
tidak pernah bisa diperbaharui bila paradigma yang lama tidak ditanggalkan. Mungkin kira-kira begitu ya, Bro ya? Iya. Oke. Gimana, Bro? Ada mau ditutup atau gimana? Udah itu aja. Udah, jadi itu aja ya. tinggal dilakukan aja, Bro. Kita udah terlalu banyak teori soalnya. Yes, benar. Udah, kasih itu tuh bukan teori ya, Bro. Kasih sesuatu yang bukan dibicarakan, tetapi sesuatu yang ditindakin. Ditindaklanjuti gitu ya, Bro ya. Kasih itu bukan teori, kasih itu eksekusi. Teman-teman yang ada di Facebook, catat baik-baik. Kasih itu bukan teori, kasih itu eksekusi. Wah, tinggal dieksekusi aja. Jalan aja lah, Tuhan yang lihat, ya gak? Amin. Oke, thank you, Bro. Buat teman-teman, thank you udah gabung malam hari ini. Saya percaya obrolan ini walaupun singkat, padat, tapi tetap bisa jadi berkat. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus ada di tengah-tengah kita. Nah, besok malam kita akan terus melanjutkan topik-topik kita dan akan ada temanya tentang kasih yang tertular. Terima kasih, Brother Dieter, malam hari ini ada di tengah-tengah kita. Terima kasih semuanya yang udah bergabung dan sudah menyaksikan. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh japri, boleh komen. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa mengeksekusi kasih Tuhan, bukan hanya teori. God bless you all. God bless you.